Ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita memperhatikan beberapa warta lisan seperti berikut ini. Perpanjangan ibadah Minggu online. Menyikapi perkembangan situasi pandemi virus corona COVID-19, Majelis Jemaat memperpanjang penyelenggaraan ibadah minggu secara online hingga tanggal 28 Juni 2020. Mohon kesediaan jemaat tetap melakukan ibadah minggu secara online dari tempat kediaman masing-masing secara mandiri atau bersama keluarga. Perpanjangan peniadaan kegiatan gereja. Seluruh kegiatan latihan paduan suara, vokal grup, musik, persekutuan doa pagi, persekutuan sektor, pemahaman Alkitab, olahraga, persiapan ibadah dan kegiatan bersama yang melibatkan jemaat di luar gereja diperpanjang peniadaannya hingga tanggal 30 Juni 2020. Mohon perhatian aktivis dan jemaat. Liturgi ibadah minggu. Bagi jemaat yang kesulitan mengikuti ibadah minggu secara online, tetap dapat melakukan ibadah minggu secara mandiri atau bersama keluarga di rumah dengan menggunakan panduan liturgi ibadah minggu. Liturgi dapat diambil pada satpam gereja, diterima melalui WA, atau diunduh pada setiap Sabtu sore. Untuk keterangan dan informasi, silakan menghubungi Penatua David Christian sesuai dengan nomor WA yang sudah tertera. Ibadah anak online. Ibadah anak online dapat diikuti melalui YouTube channel GKI Kutisari Indah pada pukul 8 pagi. Mohon setiap orang tua dapat mengarahkan dan mendampingi setiap anak melakukan ibadah secara online di tempat masing-masing. Ibadah remaja atau pemuda. Ibadah remaja atau pemuda GKI Kutisari Indah digabung secara online dengan ibadah umum. Remaja atau pemuda dapat pula mengikuti ibadah pemuda atau remaja melalui YouTube channel Ignite GKI pada pukul 10 pagi. Persembahan ibadah minggu online dan sampul persembahan bulanan atau perpuluhan atau syukur atau diakonia. Persembahan ibadah minggu secara online, sampul persembahan bulanan, perpuluhan, syukur, dan diakonia dapat diberikan dengan cara yang pertama, transfer ke rekening BCA nomor 822-087-8636 atas nama GKI Kutisari. Yang kedua, dapat dimasukkan ke kotak persembahan di depan gedung GKI Kutisari Indah. Dan yang terakhir, disimpan terlebih dahulu dan diberikan saat ibadah minggu diadakan kembali di GKI Kutisari Indah. Kiranya kita terus setia berdoa dan mengambil peran dengan kerelaan hati dan sukacita. Sembako murah. Tim penanggulangan dampak COVID-19 menyediakan sembako murah berupa beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Program ini hanya khusus untuk jemaat dan simpatisan GKI Kutisari Indah yang benar-benar sangat membutuhkan saja. Informasi dan keterangan dapat menghubungi kontak person yang sudah tertera. Dukungan pokok doa dan saran. Jemaat yang mempunyai pergumulan dan membutuhkan dukungan, doa atau ingin memberi saran atau masukan dapat menulis dan memasukkannya ke kotak dukungan, pokok doa dan saran yang tersedia di depan gedung GKI Kutisari Indah. Atau jemaat dapat pula menghubungi kontak person yang sudah tersedia. Demikian warta lisan pada minggu ini. Jemaat dapat mempersiapkan diri secara pribadi untuk mempersiapkan ibadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara. Tuhan beserta kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Mazmur 100, pemazmur mengajak kita, umat kepunyaannya untuk senantiasa bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dan ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Lampu menjadi terang, lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Mari kita mengambil waktu untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Engkau Tuhan yang mengampuni kami bahkan ketika kami masih berdosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan kami, mengakui segala kesalahan kami, karena kami tahu di dalam nama-Mu kami memperoleh pengampunan. Ampunilah segala dosa
dan kesalahan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan bukan lisu. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kau yang hampir tenggelam, pandanglah padanya. Tuhan Yesuslah menang, kau kan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya reda. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Berita anugerah diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8 yang demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Alangkah indahnya kasih setiamu, yang hilang dan sesat, bebaskan ketemu. Engkau telah menjenguk ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke alam gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal bersamaku. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal di rumahku. Rumahku yang kumuh menjadi yang kudus, jiwaku ragamu menjadi milikmu. Alangkah indahnya kasih setiamu,
sendu, sungguh jadi seduh. Mari saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami lemah, tetapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menguatkan kami. Engkau Tuhan yang menuntun kami di dalam setiap langkah laku kami. Firman Tuhan menjadi pandu kami. Firman Tuhan menjadi terang kami di dalam kami melangkah. Kami bersyukur Engkau menuntun kami. Dan biarlah firman Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita untuk menyiapkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-9. Kita membaca Matius 9 mulai ayat yang ke-35. Matius 9 ayat 35 sampai pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Sejauh ini bacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita, bukan hanya mendengarkan tetapi menjadi pelaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera untuk setiap kita. Saya bersyukur pada saat ini kita bisa beribadah bersama. Meskipun kita terpisah secara waktu, secara jarak, tetapi Tuhan tetap mempersekutukan kita. Sebuah sukacita bagi saya untuk kita bisa beribadah bersama. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya juga untuk menyampaikan apresiasi kepada teman-teman medis, teman-teman para medis, dan juga pemerintah yang berjuang dengan segenap hati untuk memberantas dan untuk menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Apresiasi untuk mereka sekalian. Juga untuk apresiasi untuk teman-teman yang bekerja di instansi yang vital untuk kehidupan kita. Mereka terus bekerja tanpa jerih, tanpa lelah, meskipun mereka terkena resiko untuk COVID-19. Tetapi kita perlu mengapresiasi teman-teman kita ini. Saudara, kita sekarang ini berada dalam sebuah masa di mana kita sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan.
Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Secara harfiah, kita butuh belas kasihan Tuhan. Sampai dengan akhir Mei, saya mencatat ada 500 juta jiwa menjadi korban dari COVID-19. Itu berarti ada sekitar 500 juta keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Bahkan beberapa yang meninggal adalah tulang punggung keluarga. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Saya juga mencatat bahwa ada sekitar 6 juta karyawan sampai Mei ini mengalami PHK. 6 juta. Bahkan dari mereka juga ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Kehilangan pendapatan, kehilangan penghasilan. Ada sekitar 6 juta jiwa. Bahkan mungkin ada sekitar 6 juta keluarga juga yang sekarang kehilangan pendapatan. Bukankah kita butuh belas kasihan Tuhan? Kadin mencatat sekitar 50% UMKM, usaha menengah kecil, mau usaha mikro kecil menengah, itu gulung tikar sampai April. Ada begitu banyak pengusaha yang saya tahu, mereka adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan. Mereka berusaha untuk memberi makan karyawannya, tetapi karena roda bisnis berhenti, maka mereka terpaksa harus gulung tikar. Bukankah kita butuh belas kasihan Tuhan? Diperkirakan sampai dengan Juli nanti, akan ada tambahan usaha-usaha yang akan gulung tikar juga. Kenapa? Karena mereka mengalami gangguan di dalam arus kas mereka. Mereka tidak ada uang lagi untuk mereka putar dalam usaha mereka. Itu berarti ada tambahan lagi orang-orang yang kehilangan pendapatan, ada tambahan lagi orang-orang yang kehilangan pemasukan. Itu berarti ada semakin banyak orang yang mengalami kehilangan demi kehilangan. Bukankah kita butuh belas kasihan Tuhan? Bacaan yang kita baca menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dituliskan di dalam ayat yang ke-36 demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara, Tuhan kita, Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, mungkin ada di antara kita saat ini yang sekarang ini berseru, berteriak kepada Tuhan, Tuhan, belas kasihani kami Tuhan. Kami butuh belas kasihan Tuhan. Izinkan saya untuk menyampaikan, saudara, Tuhan peduli. Tuhan mengerti akan pergumulanmu. Dia mengerti, dia peduli. Terus maju. Jangan menyerah. Keadaan memang sulit, tapi kita harus tetap maju. Saudara, kalau kita mengumpulkan, meringkas bacaan yang kita baca, kita dapat menjumpai bahwa ada 2 inti dari bacaan kita. Apa itu? Yang pertama intinya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tetapi bukan hanya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan kita ternyata adalah Tuhan yang mengutus kita. Tuhan mengutus kita untuk menyaksikan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan mengutus kita menjadikan kita seperti tanda bahwa Dia hadir. Tuhan hadir. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tetapi Ia juga adalah Tuhan yang mengutus kita. Dia menjadikan kita tanda akan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Saudara, berbicara tentang tanda, kita bisa menjumpai ada tanda yang jelas, tetapi ada juga tanda yang tidak jelas. Mungkin gambar yang berikut ini bisa menjadi salah satu contohnya. Tanda yang tidak jelas itu. Saudara, ini gambaran ini mungkin menunjukkan ada masalah. Kenapa? Karena ketidakjelasan. Tetapi kalau kita berbicara mengenai tanda yang tidak jelas, terkadang saudara, itu ada yang bisa membuat kita itu tersesat. Suatu kali saya hendak keluar kota, ketika di luar kota saya melihat rambu-rambu penunjuk jalannya. Nggak kelihatan tulisannya kemana, akibatnya saya tersesat.
Kadang-kadang tanda yang tidak jelas bisa membuat kita tersesat. Tetapi kadang-kadang juga tanda yang tidak jelas itu juga bisa membahayakan jiwa. Ada tanda-tanda yang dipasang di tempat-tempat yang berbahaya, misalnya tepi jurang. Kalau kita bisa membayangkan, kalau tanda itu tidak jelas, maka bukankah akan banyak nyawa yang akan melayang karena ketidakjelasan tanda itu. Saudara, kita adalah tanda yang ditempatkan Tuhan di muka bumi ini untuk menghadirkan Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Tapi tahukah saudara, sadarkah kita sekalian bahwa kita bisa menjadi tanda yang tidak jelas? Ya, kita bisa menjadi tanda yang tidak jelas akan kehadiran Allah yang penuh dengan belas kasihan. Firman Tuhan yang kita baca, saudara, itu menunjukkan kepada kita beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita itu tidak terjebak menjadi tanda yang tidak jelas. Tetapi kita justru menjadi tanda yang jelas di hadapan manusia. Orang bisa melihat bahwa kita itu adalah tanda kehadiran Allah. Saya mencatat setidaknya ada 3 hal yang perlu kita ingat. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, 3 hal yang kita perlu hati-hati. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi tanda kehadiran Allah yang jelas. Gereja perlu menjadi tanda kehadiran Allah yang jelas. Apa saja tanda, hal-hal yang perlu kita perhatikan itu? Saudara, yang pertama, yang kita perlu hati-hati adalah ketidakpekaan. Saudara, kalau kita berbicara mengenai kepekaan ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena tanpa kepekaan, kita tidak akan bisa mengerti kebutuhan seseorang. Tanpa kepekaan, kita tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kebutuhan yang sesungguhnya dari orang tersebut. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan, dituliskan dan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, kalau kita perhatikan bahwa Yesus itu berkeliling, itu ada ketika dia berkeliling ada sebuah kepekaan yang Yesus tunjukkan. Tetapi bukan hanya kepekaan yang dimiliki oleh Yesus. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus berkeliling, kalau kita membaca mulai dari pasal yang ke-5, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang khotbah di bukit, kemudian dilanjutkan pasal yang ke-6, 7, 8, sampai sekarang, sampai pasal yang ke-9, Yesus mengajak para murid untuk berkeliling. Artinya, Yesus itu mengajak para murid supaya mereka peka akan kebutuhan orang-orang di sekitar mereka. Kepekaan menjadi sesuatu yang sangat penting supaya kita itu bisa mengenali kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Saudara, bagaimana kita bisa membangun kepekaan kita? Ada 2 hal yang kita perlu bangun supaya kita bisa peka. Yang pertama, saudara, bangunlah hubungan dengan sesamamu. Kita perlu membangun relasi dengan sesama kita sehingga kita bisa peka akan kebutuhan mereka. Dituliskan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus membangun hubungan dengan sesama dan dia juga membangun hubungan para murid dengan orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang mereka layani. Kenapa ini penting, saudara? Kenapa membangun kepekaan menjadi sesuatu yang sangat penting? Kita hidup di sebuah masa di mana kita ini serba sendiri. Kita ini hubungannya hubungan jarak jauh. Kalau orang bilang cinta itu long distance relationship, LDR. Itu enggak mudah. Kalau kita tidak menjalin hubungan, kita tidak akan pernah mengerti kebutuhan. Gereja perlu mengerti, perlu peka akan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya pada suatu kali berjumpa dengan seseorang, dia berbagi demikian. Kenapa kepekaan sangat penting? Suatu kali orang ini ingin berbagi sesuatu yang sangat sederhana. Apa itu? Nasi bungkus, saudara. Dia ingin berbagi, kemudian dia bertanya gini, Tuhan, ini ada berkat Tuhan, gak banyak, tapi saya ingin berbagi. Tuhan, tolong saya untuk bisa menemukan orang yang saya bisa berbagi. Tahukah saudara, Tuhan itu menolong orang ini bisa berjumpa dengan seseorang ketika rekan saya ini bertemu membagikan itu,
Orang yang menerima itu berkata, terima kasih Pak ya. Saya hampir 2 hari saya nggak makan. Terima kasih Bapak sudah jadi saluran berkat kita. Bapak sudah jadi saluran berkat buat kami. Terima kasih Pak. Saudara, kita perlu peka akan kebutuhan orang. Tetapi kepekaan kita bukan hanya dibangun berdasar relasi kita dengan mereka. Tidak. Kepekaan kita juga harus dibangun berdasarkan kepekaan kita dengan Tuhan. Seperti dilakukan oleh teman saya ini. Kalau kita membaca dalam Alkitab, kita menjumpai demikian. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Perhatikan saudara, Yesus mengajarkan ada kebutuhan orang-orang di sekitarnya mereka. Iya, tapi Yesus mengajarkan kepada mereka, mintalah. Artinya apa? Yesus mengajarkan kepada mereka, jangan hanya bangun hubunganmu dengan sesamamu, karena kamu tidak akan betul-betul mengerti kebutuhan mereka. Tetapi bangunlah juga relasimu dengan sesama itu berdasarkan relasimu dengan Tuhan. Makanya mintalah. Yesus mengajarkan ketika ada kebutuhan, berdoalah. Ini salah satu hal yang seringkali diabaikan. Kita seringkali berbagi tetapi kita lupa berdoa. Karena apa saudara? Kita perlu berdoa karena kalau kita melihat dari apa yang kita lihat saja, apa yang kasat mata saja, seringkali kita tidak bisa menjumpai kebutuhan yang paling dalam. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka saudara, kita akan bisa mengenali kebutuhan mereka yang paling dalam. Kesaksian tadi berbicara mengenai orang yang dibantu oleh teman saya ini, bukan hanya masalah merasakan makanan, butuh makan, tidak. Ada kebutuhan yang jauh lebih dalam. Orang-orang ini bertanya, Tuhan, apakah Engkau peduli kepada kami? Kehadiran teman saya ketika berbagi menjawab pertanyaan itu. Wah, Tuhan itu memang peduli. Terima kasih Tuhan. Saudara, bangunlah kepekaanmu. Kita membangun kepekaan mungkin tidak seperti Tuhan Yesus begitu ya. Tuhan Yesus keliling-keliling begitu. Karena zaman itu tidak ada online, tidak ada. Tetapi kita sekarang ini bagaimana kita berkeliling? Kita bisa berkeliling dengan jari kita. Carilah informasi-informasi. Sangat banyak kita bisa menjumpai kenyataan yang ada. Tetapi jangan berhenti pada kenyataan yang ada. Bawa itu ke hadapan Tuhan. Doakanlah. Pada masa-masa seperti ini ketika kita bicara ibadah online, banyak orang berhenti berdoa. Kenapa? Gak ada orang yang melihat. Gak ada yang tahu. Saudara, teruslah berdoa. Bangunlah relasimu dengan Tuhan. Kita membangun kepekaan ketika kita membangun relasi kita dengan sesama. Dan ketika kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua saudara, apa yang bisa menghalangi kita menjadi tanda yang jelas bagi orang-orang di sekitar kita untuk melihat bahwa kerajaan Allah itu hadir di tengah bumi ini? Apa itu? Yang kedua adalah perasaan tidak berdaya. Saudara, kalau kita berbicara mengenai perasaan tidak berdaya, kita adalah korban. Kita semua, saudara, saya adalah korban dari pandemi ini. Kita tidak bisa beribadah lagi secara seperti biasanya, banyak orang kehilangan, iya kita korban. Tetapi janganlah berhenti hanya menjadi korban. Jangan hanya memiliki mental korban. Artinya apa? Mental yang selalu minta untuk dikasihani. Ya, kita sama-sama menderita. Seluruh dunia sekarang mengalami penderitaan. Karena apa? Karena COVID-19. Tetapi jangan pernah berhenti menjadi orang yang merasa tidak berdaya. Karena merasa menjadi korban. Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan, kita menjumpai demikian, saudara. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara, kalau saudara menjadi para murid pada saat itu ketika dipanggil, ayo ke sini para murid, aku mengutus engkau. Oh ya Tuhan, aku mau engkau utus. Engkau mau mengutus kami apa? Kamu pergi. Pergi kemana Tuhan? Kamu mau pergi kemana saja? Kamu pergi menyembuhkan mereka yang sakit. Menyembuhkan yang sakit.
Bukan hanya menyembuhkan yang sakit, engkau harus mengusir setan-setan. Mengusir setan-setan. Bukan hanya itu, engkau juga harus membangkitkan yang mati. Membangkitkan yang mati, Tuhan. Saudara, kalau kita menjadi para murid, kita mungkin dalam hati keder. Tuhan, saya tidak pernah menyembuhkan. Saya tidak pernah mengadakan mujizat. Saya tidak pernah membangkitkan orang mati. Tidak pernah. Tapi luar biasa, saudara. Para murid ketika diutus oleh Tuhan, mereka itu tanpa ada catatan, mereka itu menolak, mengeluh, macam-macam. Tidak ada, mereka langsung pergi. Kenapa, saudara? Karena mereka itu mau untuk diutus. Saudara, kalau kita berhenti hanya pada perasaan sebagai orang yang tidak berdaya, kita korban, maka kita tidak akan mau menjadi orang yang diutus. Para murid kondisinya pada saat itu tidak lebih baik dari orang-orang sekitar mereka, tidak. Mereka meninggalkan segala sesuatunya demi Tuhan. Karena mereka baik, tidak. Tetapi karena mereka tidak merasa, oh saya ini menjadi korban, merasa tidak berdaya, tidak. Tetapi mereka itu mau diutus. Kenapa? Karena mereka mengenal siapa Tuhan yang mengutus mereka. Saudara, gereja saat ini terdampak. Setiap kita terdampak. Tetapi gereja jangan hanya berhenti pada merasa, aduh kami ini orang yang paling perlu dikasihani. Kita perlu bangkit. Saudara, saya mendapatkan sebuah kesaksian, saudara. Ini kesaksian menurut saya luar biasa, saudara. Saya ketemu dengan seorang guru. Guru ini bercerita begini. Wah, sekarang ini karena pandemi ini gaji kami, saya dapat hanya 10%. 10%, saudara. Kalau saudara menjadi guru ini, wah 10% enggak cukup. Tetapi yang luar biasa, saudara, meskipun dia mendapat hanya 10% dari yang dia biasanya terima, saudara. Guru ini, wah penuh dengan semangat itu mengajar anak-anak. Kebetulan guru yang saya temui ini adalah guru agama Kristen. Tantangan menjadi guru agama Kristen tidak mudah. Mungkin beberapa dari kita memahami itu. Tetapi guru ini, saudara, wah dia itu berusaha. Ini sudah umur, saudara. Guru ini sudah umur, dia itu gak ngerti teknologi. Bayangin, sekarang semua pelajaran serba online. Waduh, dia harus berjuang. Bagaimana pertama cari kuota. Wah ini kuota ini sebuah masalah yang kita hadapi bersama. Ya tidak. Tetapi guru ini maju, waduh ada tantangan. Meski 10% kuota sulit, anak-anak harus terus belajar. Kemudian bukan hanya itu, dia juga mulai belajar menyiapkan materi pelajaran dengan online. Wah, luar biasa. Dan yang saya salut, saudara, begini. Ternyata ada di antara para murid itu yang mengalami kesulitan. Ada orang tua mereka yang tidak memiliki gadget lebih. Sehingga kalau orang tua mereka bekerja, gadgetnya dibawa, anak-anak tidak bisa belajar bersama. Nunggu sampai malam. Bahkan ada orang tua tuh yang HP-nya masih HP yang lama, tidak bisa online lagi. Tetapi guru ini dengan tekun, bahkan dengan memperhatikan kesehatan gitu, mendatangi rumah-rumah para muridnya. Saudara, kalau kita hanya berhenti sebagai korban, kita mengasihani diri sendiri, maka kita tidak akan mau menjadi orang yang diutus. Kita perlu mengenal Tuhan yang mengutus kita. Mungkin kita merasa, Tuhan saya bisa apa? Tapi tahukah saudara, hidup itu adalah pemberian Tuhan. Setiap kita diberi kehidupan itu adalah anugerah yang bisa kita bagikan. Itu adalah bekal yang Tuhan berikan. Dan bukan hanya itu, Tuhan dicatat di dalam bagian firman Tuhan kita, Dia memberikan kuasa. Saudara, Tuhan ketika mengutus kita, Dia memberi kuasa. Pertanyaannya cuma sederhana, saudara. Apakah kita mau kalau Tuhan mengutus kita? Yang ketiga, saudara, saya menjumpai bahwa hal yang bisa membuat kita menjadi tanda yang tidak jelas akan kehadiran kerajaan sorga adalah ketika kita itu pamrih, kalau kita itu hitung-hitungan, kalau kita itu hanya mengkalkulasi untung ruginya. Kalau kita perhatikan, saudara, coba kita baca bersama-sama di ayat yang ke-8 dari pasal yang ke-10. Sembuhkanlah orang sakit,
Bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, ada sebuah prinsip penting ketika kita menghadirkan kerajaan sorga. Ketika kita menjadi tanda akan kehadiran kerajaan sorga di tengah bumi ini. Apakah kita mau membagikan dengan cuma-cuma apa yang sudah kita terima dengan cuma-cuma? Masalahnya di mana, saudara? Ini berbicara tentang sebuah hati yang limpah dengan syukur. Orang yang limpah dengan syukur itu akan mau berbagi. Saudara, kalau kita hanya hitung-hitungan, kita tidak mau rugi, maka kita tidak bisa menjadi tanda bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Bangsa Israel, umat Tuhan pada zaman Yesus itu, mereka membutuhkan seorang raja, seorang Allah yang peduli kepada mereka. Dan Allah yang peduli itu pasti tidak hitung-hitungan. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada para muridnya, apa yang sudah diberikan kepadamu dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Saudara, ketika kita berbicara mengenai hati yang mau berbagi, bukankah ini hati yang bersyukur, saudara? Saya menjumpai ada beberapa orang, saudara. Di tempat kami ada banyak orang yang sekarang tidak ada pendapatan lagi. Stop, usaha mereka berhenti total. Tetapi meskipun mereka tidak ada pendapatan lagi, ada yang di PHK, tetapi mereka terus melayani. Saya sangat kagum. Saya menjumpai ada juga beberapa bentuk-bentuk aksi sosial yang dilakukan, baik di GKI maupun di luar GKI. Saya menjumpai ada dari mereka, saudara, adalah orang-orang yang terdampak. Ya, ada orang-orang yang kena PHK, ada orang-orang yang tidak punya penghasilan lagi, ada usaha-usaha yang tutup, saudara. Tetapi mereka itu mau berbagi. Kenapa? Karena mereka itu limpah dengan syukur. Kita akan menjadi tanda yang jelas ketika kita menunjukkan ucapan syukur dalam hidup kita. Saya bersyukur, saudara, pada masa-masa seperti ini adalah masa-masa krisis yang kita hadapi bersama. Tetapi saya bersyukur GKI, dan saya tahu GKI Kutisari, dan mungkin saudara juga adalah orang-orang yang tahu arti bersyukur. Ada masalah, iya, kami masih punya masalah, kita masih punya masalah. Tetapi saudara masih terus menaikkan syukur, saudara. Saudara terus melayani, saudara terus memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan saudara sekalian. Satu lagi, saudara, kesaksian. Di jemaat kami ada seorang yang bukan orang yang kaya, saudara. Sangat sederhana, bahkan boleh dikatakan prasejahtera. Tetapi di dalam kondisi yang demikian, saudara, hati yang penuh syukur itu saya bisa lihat. Kenapa, saudara? Orang ini dapat bantuan dari gereja. Dia dibantu, tetapi tahukah saudara apa yang dilakukan dengan bantuan itu? Dia tidak hanya menerima untuk dirinya sendiri, enggak. Pada suatu kesempatan dia mau berbagi dengan orang-orang di sekitar mereka. Wow, bukankah itu hati yang penuh dengan syukur? Saudara, dunia butuh tanda. Tanda yang jelas bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Saudara dan saya adalah tanda akan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kita perlu menjaga agar tanda itu terus jelas. Maka kita perlu membangun. Apa yang perlu kita bangun? Bangun relasi kita. Bangunlah kepekaan kita. Apalagi yang kita bisa lakukan? Biarlah hati kita itu penuh dengan syukur. Jangan hanya menjadi korban. Tetapi kita maju terus. Kita mau diutus. Dan kita mau berbagi. Tuhan memanggil kita menjadi tanda akan kehadirannya. Pertanyaannya, saudara, untuk setiap kita dan saya dan saudara adalah, apakah kita mau? Biarlah Tuhan menolong kita, memampukan kita
menjadi tanda yang jelas akan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai bentuk kita berbagi belas kasihan Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa, kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mengalami pergumulan saat ini. Ada masa-masa yang berat yang mereka alami. Ada orang-orang yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka. Ada orang-orang yang kehilangan pendapatan mereka. Dan juga ada begitu banyak kehilangan yang lain, Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan yang besar itu menolong setiap kami, menjagai setiap kami, menyapa setiap kami. Biarlah belas kasihan Tuhan itu boleh kami rasakan bersama. Dan kami berdoa secara khusus ya Tuhan bagi mereka yang berjuang di garis depan, untuk para dokter, untuk para medis, untuk pemerintah kami, juga untuk orang-orang yang berjuang, biarlah Tuhan juga menolong mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan kepada mereka kesehatan, supaya mereka dengan tanpa jerih, tanpa lelah, mereka boleh terus menaikkan syukur mereka, karena Engkau Tuhan yang menguatkan mereka dan menolong mereka. Dan saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Gereja-Mu boleh menjadi tanda akan kehadiran Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ya Tuhan, kami menyadari gereja-Mu bukanlah tanpa masalah, tetapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang memampukan kami menghadapi setiap kesulitan saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang bukan hanya mendengarkan seru doa kami, tetapi Engkau adalah Tuhan yang menjawab seru doa kami berdasarkan kemurahan dan kebaikan dan belas kasihan Tuhan yang besar. Demi Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian.
Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya pada saat minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Terik sang surya di bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan, di saat ini kami boleh berbakti bersama-sama di kebaktian online Bapa. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kami boleh mempersembahkan persembahan kami yang sedikit ini ya Bapa. Biarlah Tuhan menggenapi dan Tuhan juga memberkati kami ya Bapa, yang memberikan maupun yang tidak memberikan ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini dapat kami kelola untuk pelebaran gereja dan di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Haleluya, amin. Ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika
aku ditanya kenapa, akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.